untuk memenuhi tugas kami ya di calon guru penggerak ini. Tugas kami yaitu untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, selain dari tugas kami untuk memenuhi tagihan-tagihan pada LMS, nah di sini kami langsung mempraktekkan untuk menyebarkan pemahaman ini. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, Bapak Ibu sudah pernah mendengar kalimat budaya positif? Ya Bu, sudah pernah. Ada yang tahu itu apa yang dimaksud dengan budaya positif itu? Ya Bu, ya coba Bu Mariani. Budaya positif itu kebiasaan atau perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Iya, benar sekali ya. Artinya budaya positif itu, arti budaya itu adalah kebiasaan ya, kebiasaan positif yang harus kita lakukan untuk akhirnya akan menjadi kebiasaan kita di kemudian nanti. Nah, ini akan kita terapkan baik kepada guru maupun kepada siswa. Nah, sekarang ada yang tahu tidak contoh dari budaya positif itu apa saja? Coba Ibu Pini. Menyambut siswa di depan, salaman, senyum. Iya, budaya senyum ya, sapa, salam. Ada lagi? Gotong royong. Gotong royong. Ada lagi budaya positif ini? Membaca surat-surat ini dengan pas. Ya, ini ya kegiatan keagamaan ya. Ada lagi? Masih banyak ya? Apa? Ya, boleh. Jadi itu adalah budaya-budaya positif yang harus kita lakukan. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya di sini agar kita lebih paham lagi tentang budaya positif ini kami akan menyampaikan ya konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif ini meliputi adalah perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nanti di sini akan dijelaskan ya per itemnya. Kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, untuk memahami item-item ini, sini kami akan paparkan satu persatu ya. Di sini, nah ini yang pertama tadi yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, itu apa yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru? Nah, ini paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita merubah pembelajaran paradigma baru dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu apa yang dimaksud dengan berdiferensiasi itu? Itu adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, itu artinya ya. Jadi kita tidak belajar itu monoton untuk satu tema. Kalau berdiferensiasi itu boleh bermacam metode, tema boleh kita lakukan sesuai dengan kebutuhan anak ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita lanjut. Di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol ini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, selama ini kan kita banyak anak itu kita yang mengontrol, misalnya ibaratnya seperti ini. Nah, ini guru, ini siswa. Jadi seolah-olah anak ini robot, kita yang mengontrol. Nah ya, sekarang kita rubah. Nah, ini terjadi miskonsepsi itu. Nah, sekarang bagaimana teori kontrol ini kita terapkan dengan yang baik maksudnya. Jadi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini ilusi
Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini tadi nah ya, ini apa ini? Stimulus respon tentang dunia. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat teori kontrol tentang dunia. Ini misalnya semua orang melihat apa ini? Ada yang bisa tolong bantu baca? Semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau di sebelahnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Perbedaannya sini saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu maksudnya. Di sini kalau di stimulusnya ini apa ini? Maaf ya Bapak Ibu ya. Mata ini. Nah, di sini misalnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi di teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ya. Sekarang lanjut. Nah, di sini sekarang masuk poin disiplin positif. Disiplin positif ini arti dari kata disiplin itu dulu apa? Nah, di sini apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Coba dibacakan, Bu Novi. Arti dari kata disiplin, boleh lanjut. Arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Iya. Ada lagi yang ini? Coba saya pengen baca. Ibu Mariani, Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. iya, itu disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan yang lebih baik. Artinya bagaimana yang disiplin positif ini akan kita lakukan dengan tidak memberikan reward, memberikan hukuman, tidak seperti itu ya. Nanti akan kita lakukan seperti apa yang Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini yang kita lakukan yaitu dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini meliputi apa saja? Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Maha Esa. Iya, ini nilai-nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama. Nah, ini kita buat kesepakatan bersama, yaitu kita buat keyakinan kelas nanti ya, ada bahasan lagi dengan anak-anak. Nah, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Contoh-contoh nilai kebajikan ini
Tapi untuk lebih jelasnya kita lanjut lagi dulu. Nah ini, nah kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ini meliputi kebutuhan bertahan hidup, apalagi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, apalagi kebutuhan penguasaan, lanjut kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup itu meliputi apa saja? Kesehatan, rumah, makanan, pakaian, dan rasa aman. Jadi yang paradigma yang primer kesehatan ini sebenarnya mencakup juga ya Bapak Ibu ya. Terus kebutuhan kasih sayang itu meliputi apa saja? Rasa diterima berteman, berkeluarga, berpasangan hidup. Nah, kalau penguasaan, harga diri ini menjadi pemimpin, kompeten, diakui, dihormati. Nah, terus kebebasan, kemandirian, apa lagi itu? Iya. Nah, itu semua Bapak Ibu dulu ya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pemahaman kebutuhan dasar manusia ini sudah ada video. Video ini kami ambil untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pemilik yang menafkahi usahanya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya tadi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman tadi, beri pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dengan memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan
mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka pengajian. Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan teologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima yang kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan dalam environment. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan dibebaskan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan. Harapan kepada mereka dan percaya diri dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan selamat. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Rasanya murid untuk merasa kemajuan. Sebagai guru yang ragu-ragu dan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten. Jadi terakhir, di
Jadi Bapak Ibu, inilah kebutuhan dasar manusia ini. Jadi ini berhubungan dengan kebutuhan anak-anak kita. Jadi di sini tadi kan sudah dijelaskan dari instruktur kita ini bahwa kebutuhan anak kita itu ada yang ingin tadi ada menyimak? Ada? Satu tadi apa? Kebutuhan apa? Bertahan hidup tadi contohnya? Bukan, maksudnya yang di video tadi ada yang bisa menyimpulkan anak-anak itu akan bahagia apabila kebutuhannya tercukupi. ya, jadi kalau penerapan kita ke anak-anak itu seperti apa? Misalnya dari kita melihat video tadi, kalau kebutuhan anak-anak tadi kan ada yang sebagai penguasaan tadi kan ada apa? Iya, jadi guru itu harus dengan anak itu istilahnya ciptakan ikatan emosionalnya yang kuat. Jadi kebutuhan anak kita itu apa? Ada misalnya kita harus mengenali ada kebutuhan anak yang ingin dihargai. Jadi kita harus istilahnya menciptakan itu bagaimana ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama di sini menciptakan ikatan emosional itu dengan anak itu seperti apa dengan kita mengetahui dulu kebutuhan dasar anak itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut sekarang. Nah sini motivasi perilaku manusia. Nah, jadi di sini motivasi perilaku manusia ini ada dua, ada ekstrinsik dan ada intrinsik. Ekstrinsik ini adalah motivasi dari luar. Kalau intrinsik ini adalah motivasi dari dalam. Dari luar itu maksudnya apa Bu? Nah ini contohnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini motivasi dari luar. Nah, kalau motivasi dari dalam ini untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ya Bapak Ibu, dari sini ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Ada? Lanjut ya, selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Ini ada lagi hukuman. Jadi manusia itu berbagai macam caranya ya. Yang keempat di sini hukuman. Hukuman ini bisa tidak terencana atau bisa tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan ya, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi ini rencana disepakati ya sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, terus sikap guru selalu memonitor murid. Terus di sini restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi sendiri. Nah, dari motivasi perilaku manusia ini kira-kira menurut Bapak Ibu guru semua yang lebih enak tuh dilakukan itu apa? Kalau motivasi ekstrinsik nih, misal anak yang pintar, kita kasih hadiah. Nah kira-kira itu memotivasinya itu kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu? Kalau kita selalu memberikan hadiah, bagus tidak? Menurut saya memberikan hadiah itu bagus, tapi tidak boleh ada hadiah yang bisa diberikan yang maksudnya itu kalau secara terus-menerus atau secara rutin akan menjadi kebiasaan bagi anak itu. Jadi kalau melakukan sesuatu berarti harus dikasih hadiah baru dia melaksanakannya. Iya. Jadi kalau tidak dikasih hadiah dia tidak melakukannya. Jadi dia melakukan itu karena ada motivasi ekstrinsik bukan dari
ya Ibu ya, kalau kita selalu memotivasi anak itu dengan memberikan hadiah, memberikan selalu dengan pujian, jadi anak itu selalu, oh kalau saya nggak dipuji nggak semangat lagi istilahnya ya. Nah, jadi di sini sudah dikenalkan langkah-langkah. Nah, jadi menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira di sini yang paling bagus itu motivasi itu yang mana? Apa Ibu? Bu Mariani, silakan. Iya, metode restitusi. Ya, itu yaitu memproses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan berkolaboratif, tidak satu arah ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi untuk memahami restitusi ini Ibu sudah ada contoh videonya, Bapak Ibu, video restitusi ini bagaimana dengan anak itu, agar anak itu tidak langsung kita, kalau selama ini kan kita marah, sini kamu, kenapa buang sampah sembarangan, seperti itu kan. Nah, jadi sekarang ada wawancara penerapan segitiga restitusi ya. Mulai dilihat. Suatu kesalahan bukan? Ya. Baik. Kalau suatu Mas Dwi, saya dengar dari Ibu, katanya Mas Dwi sering datang ke sekolah ya. Menurut ingatan kamu, berapa kali kamu datang ke sekolah? Sudah 5 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Ya. Baik. Kalau suatu kesalahan itu sebenarnya kita melakukan kesalahan itu manusiawi ya, sehingga pasti kita ada alasannya kenapa kita melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Nah, sekarang Hasbi, kita cari solusinya bersama ya. Hasbi sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Kenapa ya sering datang terlambat? Karena saya sering begadang, Bu. Sering main HP, jadi kurang tidurnya. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Nah, disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Jadi karena membuat saya datang ke sekolah di sekolah dan bisa mengerti waktu. Baik, betul sekali itu. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan kita tidak akan menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya setuju. Sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya Hasbi, sikap sudah sangat baik yang kamu lakukan dengan berusaha. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak dapat terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak banyak main HP agar tidak terlambat datang ke sekolahnya lagi. Baik Hasbi, kamu sudah menemukan solusi dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak dapat terlambat lagi ke sekolah. Sekarang kembali ke kelasnya. Ya Bu, terima kasih Bu. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi nanti kalau anak kita melakukan kesalahan, jadi tidak langsung kita yang seperti kemarin langsung marah, tapi kita panggil, kita lakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga? Ini meliputi itu tadi, yang pertama kita melakukan validasi dulu ya. Apa validasi, terus apa lagi, ada yang tahu? Terus menanyakan keyakinan kelas, ya
video lagi ini. Dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi penang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan tepat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren!
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang Saya lupa setel alarm saya semalam. baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang bisa
tindakannya, guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana? Videonya menarik tidak? Oke, ya sekarang biar agak peregangan dikit, agak sudah memakan waktu berapa ya. Jadi coba angkat tangan ke depan, ya ke atas, ke samping, ke bawah. Nah, sekarang untuk menguji konsentrasi, saya akan menyebutkan misalnya sentuh mata. Jadi tangan kita bergerak ke mata ya. Baik Bapak Ibu, sekarang tangannya angkat lagi sampai bawah. Angkat, sentuh telinga. Oh, masih konsentrasi. Bapak salah, saya konsentrasi. Jadi telinga yang mana? Telinga yang ini ya. Jadi fokus. Sekali lagi, biar fokus semua. Tangan ke atas, ke samping, sentuh kepala. Nah, sudah konsentrasi semua ya. Baiklah Bapak Ibu, dari video ini tadi kita bisa melihat posisi kontrol kita tadi, apa yang paling baik di sana? Posisi manajer. Jadi kita menyadari tidak selama ini kita menerapkan posisi yang apa? Kebanyakan kita menerapkan posisi penghukum dan pemantau ya, kalau saya merasa. Nah, sekarang kalau bisa kita kembangkan untuk ke posisi sebagai manajer. Nah, biasanya manajer ini akan berkesinambungan dengan restitusi tadi ya, Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi. Baiklah, sekarang kita lihat di sini. Apa yang bisa jawab di sini ya? Nah, ini posisi kontrol apakah aku? Nah, kira-kira kita yang kemarin itu kita sebagai posisi kontrol apa? Iya, aku kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini masuk ke ya, pembuat rasa bersalah ya. Nah, terus ini satu lagi, lanjut ya Bapak Ibu. Ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini masuk ke posisi kontrol yang apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya.
usia tadi yang kita hubungkan dengan kebutuhan dasar anak tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan nantinya. Mungkin hanya ini saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu apa Ibu? Nah, keyakinan kelas itu anak-anak adalah kalimat-kalimat yang berisi kalimat positif. Kalimat apa? Positif. Kalimat positif. Nah, contoh misalnya berpakaian yang rapi. Nah, itu kalimat positif ya. Nah, itu berlawanan dengan kalimat larangan. Misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, dalam keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat dilarang. Ya, kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Nah, itu kebalikannya tadi, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, untuk keyakinan kelas kita disuruh buanglah sampah pada tempatnya. Paham nggak maksud Ibu? Bisa dipahami? Bisa. Ya, kalau bisa sekarang Ibu ingin kalian membuat keyakinan kalian menurut kalian masing-masing, ya. Jangan berbeda-beda. Boleh apa hal-hal positif yang ada di sekolah. Paham? Apa saja boleh pemikirannya. Yang agak berbeda itulah nanti kelihatan pemikirannya anak ya. Nah, jadi Ibu minta tolong buatlah keyakinan kelasnya ini. Maksud Ibu yang sudah silakan ditempel di depan. Ayo. Boleh silakan. Banyak nak ya, contohkan masukkan kalimat peraturan-peraturan itu lah. Tapi kalian tidak menggunakan kalimat larangan. Banyak kan peraturan di kelas? Apa saja itu? Rambut, ya kan? Masuk kelas, berpakaian rapi, tidak terlambat, tapi tidak menggunakan kalimat larangan. Sudah bagus semua. Keyakinan kelas dari teman-temannya. Ayo. Kamu ingatkan saja peraturan-peraturan yang harus kita terapkan di sekolah. Tapi peraturan itu jangan menggunakan kalimat larangan. Ya? Sudah ada, silakan ke depan. Contoh yang tadi, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, jangan menggunakan kalimat dilarang itu. Jadi kalimatnya kita baguskan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jangan ditarik lagi ya, langsung kasih nama.
keyakinan kelas? Masuk ya. Jadi kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekarang lanjut, Hilya Kolita. Piket kelas dilakukan lebih awal. Masuk tidak? Masuk. Bagus ya. Sekarang ini sama ya dengan kebersihan ya. Nah ini kita kelompokkan nak ya. Ini yang kebersihan kita kelompokkan sama. Ini sama tadi. Untuk menjaga kebersihan lingkungan, kelas itu sama kebersihan. Lanjut sekarang menghormati guru. Masuk tidak keyakinan kelas? Masuk ya. Nah ini kelompok yang baru berarti menghormati guru, tapi tidak guru saja ya. Kita tambahkan menghormati guru, menyayangi teman, ya kan? Nah itu. Terus di sini atur merapikan hijab. Masuk tidak? Masuk tidak? Masuk. Bisa ini merapikan hijab. Ini sama dengan kerapian ya. Beda. Lanjut. Menyiram tanaman. Masuk tidak? Masuk. Masuk ke kelompok yang mana? Kebersihan. Oke. Sekarang lanjut. Punya Bianca. Memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Masuk tidak? Masuk. Kemana Nek? Merapikan hijab. Kerapian ya. Sama. Terus mau ambil lagi nih. Ini punya Alvino. Masukkan baju saat di sekolah. Masuk tidak? Masuk juga. Masuk bagian mana? Bagian kerapian ya. Terus ada lagi di sini punya Hifal. Apa ini? Oh, Hifal. Berpakaian rapi. Sama ya, masuk ke kerapian tadi. Terus kita ambil punya Andre. Andre di sini berpakaian rapi di sekolah. Sama ya. Kita masukkan kelompok rapi di sini. Terus Fitri datang tepat waktu. Berarti yang mana? Baru ya? Nah ini kita masukkan ke disiplin masuk. Ini apa siapa lagi nih? Hafiz tidak membuli. Nah tidak ini masuk nggak kira-kira? Sama dengan kalimat dilarang. Ini kita jadikan yang benar menyayangi sesama teman. Jadi ini kita simpan ya. Tidak menggunakan kalimat tidak atau dilarang. Nah sekarang lagi ini Diki. Dilarang membuang sampah di sekolah. Nah tadi sudah dijelaskan. Jangan menggunakan kalimat-kalimat dilarang. Tapi yang bagusnya apa? Membuanglah sampah pada tempatnya. Jadi ini kita simpan dulu ya. Nah, yang ini sekarang Okta kita harus apa ini? Okta harus bersampah untuk sekolah kita. Nah, harus baju kita masukkan. Oh ya paham itu maksudnya. Ini sudah masuk ke apa namanya ke kerapian ya. Nih lanjut sekarang punya Salsabila. Setelah memakai sapu atau pel harap diletakkan kembali di tempatnya. Oh maksudnya ini apa namanya? Meletakkan alat-alat kebersihan pada tempatnya ya. Ini masuk ke mana? Masuk ke kebersihan. Oke, lanjut sekarang. Sekarang punya Putri Ayu. Jangan metik bunga dan tanaman. Nah, ini menggunakan kalimat positif tidak?